Mahabharata adalah sebuah kisah wiracarita Hindu yang ditulis oleh seorang resi di India bernama Vyasa. Kisah ini tertulis dalam 18 kitab yang disebut dengan istilah Astadasavarwa. Dari ke-18 kitab tersebut mengisahkan perjalanan turun-temurun keluarga Bharata, dari leluhur Bharata hingga sampai ke anak cucu para Pandawa. Agak sulit untuk menjelaskan silsilah dari leluhur Bharata hingga sampai kepada Pandawa dan Kurawa. Dua hal yang menjadi sulit untuk mengulas secara rinci adalah: 1. Dalam kitab pertama di Astadasavarwa, kisah-kisahnya melompat-lompat, sehingga cukup sulit untuk mengambil garis silsilahnya. 2. Kisah ini syarat dengan mitologi sehingga setiap kelahiran tidak selalu terjadi karena sebuah hubungan manusia dengan manusia. Bahkan Pandawa saja sesungguhnya bukan anak biologis dari Raja Pandu, yang karena kesalahan Pandu ia tidak bisa berhubungan dengan istrinya, dan alhasil ia tidak bisa memiliki keturunan. Pandawa lahir dari mantra sakti Aditya Hardaya yang dimiliki Kunti pemberian Resi Durwasa. Sehingga kali ini untuk memudahkan penjelasan leluhur Pandawa kita mulai dari Raja Sentanu. Raja Sentanu memiliki putra bernama Wicitrawirya, kemudian Wicitrawirya memiliki putra Pandu dan Destraratra. Dari Pandu lahirlah Pandawa, dan dari Destraratra lahirlah Kurawa. Silsilah lengkapnya dari leluhur Raja Bharata hingga Pandawa akan kami ulas di konten-konten kami berikutnya. Maka like and subscribe channel ini. Hastinapura adalah kerajaan yang didirikan oleh leluhur para Pandawa dan Kurawa. Destraratra sesungguhnya adalah pewaris tahta keturunan Kuru di kerajaan Hastinapura, tapi karena ia buta, posisi tahta pun diberikan kepada Pandu. Tapi setelah Pandu dikutuk oleh Resi Kindama, Pandu menjadi tidak bisa berhubungan badan dengan kedua istrinya. Ia akhirnya pergi menyepi dengan kedua istrinya di hutan dan menyerahkan tahtanya kepada Destraratra. Kerancuan posisi raja ini sesungguhnya adalah salah satu sebab pecahnya perang Bharatayuddha di Kurukshetra. Banyak sebab lain yang sesungguhnya berkontribusi hingga timbulnya Bharatayuddha. Sebagai contoh saat Bisma bersumpah menjaga Hastinapura tetapi ia tidak akan menjadi raja. Lalu sebab paling utama adalah datangnya Sengkuni di Hastinapura. Sengkuni kecewa adik kesayangannya dinikahkan kepada Destraratra yang buta, bukan kepada Pandu yang saat itu menjabat jadi raja. Sengkuni mengambil sumpah akan menghancurkan seluruh keturunan Kuru karena kekecewaan besarnya itu. Ia menusuk kakinya sendiri hingga pincang, untuk mengingatkan pada dirinya tentang kekecewaan, dendam dan sumpahnya terhadap perlakuan keluarga Kuru. Hingga saat 100 Kurawa lahir ia terus membimbing mereka untuk berbuat jahat dan kejam terhadap kelima Pandawa. Alhasil Duryudana kakak tertua Kurawa yang sudah menjadi jahat, keji dan penuh angkara murka, berulang kali menjebak para Pandawa dalam kesengsaraan dan bahkan dalam kematian. Tetapi Pandawa selalu lolos dari bahaya dan bahkan selalu mendapat anugerah dari setiap kejahatan yang dirancang Sengkuni dan Duryodana. Puncak perselisihan atau kesabaran para Pandawa terhadap Kurawa terjadi saat mereka dijebak dalam permainan dadu di Hastinapura. Amarah dan sumpah para Pandawa untuk membunuh para Kurawa menggelegar memenuhi seluruh ruangan kerajaan Hastinapura. Saat mereka semua tak mampu berbuat apapun melihat istri mereka Drupadi berusaha ditelanjangi oleh para Kurawa. Singkat cerita, perang besar pun terjadi. Satu persatu dari para Kurawa berhasil dibunuh. Tetapi sesungguhnya keberhasilan para Pandawa tak lepas dari peran Krishna sebagai kusir Arjuna. Tiga tokoh yang tak mungkin bisa mereka kalahkan yang berpihak pada Kurawa, berhasil tunduk dan ditaklukkan karena kecerdikan dan kekuasaan Sri Krishna. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkanku sekarang. Aku bisa mengalahkanmu.
Krishna adalah bentuk pengejawantahan dari Dewa Wisnu. Seolah perang Baratayuda ini hanyalah perang dua orang, yaitu Sengkuni dan Krishna. Sampai di sini ulasan singkat kami pada kisah epik Mahabharata. Masih banyak yang bisa kita bahas dari kisah ini. Maka like and subscribe channel ini, Bersama kita melihat mencermati dan menguak banyak nilai dari kisah Mahabharata dan Ramayana.